komputer. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Pak Roni dan Pak Argo yang sudah bergabung serta buyer undangan kami yang terhormat KP1 Gasar 2020-2021 ya. Kita akan mulai briefingnya ya. Izinkan kami untuk men-share bahannya. Silakan Pak Roni. Kalau Thank misalnya you. Ya, terima kasih banyak Pak Selamat Roni. belajar, guys. Saya kira dihantarin kayak gimana Bu itu tadi Bu? Enggak, ya gitu aja sih. Ya, terima kasih. Kami lanjutkan ya, buyer kit-nya sudah kami berikan kepada teman-teman. Ini timnya adalah Bu Yeni, Bu Evi, Bu Mita, Pak Argo, dan Pak Evi. Ya, ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan. Yang pertama adalah acara dan venue-nya. Yang kedua terkait dengan kalender simulasi, daftar buyer, profil seller, panduan transaksi di toko online. Nanti kita langsung juga simulasi melakukan transaksi di toko online-nya yang sudah diberikan di WhatsApp group. Itu adalah toko online coba-coba yang punyanya Pak Argo ya. Kemudian ada form penilaian. Nah, untuk form penilaian, buyer undangan tidak perlu melakukan form penilaian, sehingga untuk form penilaian nanti akan kami skip. Untuk acaranya akan diadakan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 dengan Zoom meetingnya, Zoom roomnya akan dibuka 7.30 pagi sampai jam 8 untuk proses pembukaan, open room, terus ya kalau ada kata sambutan ya. Nah itu meeting ID dan passcode-nya bisa dilihat di situ beserta link Zoom-nya untuk mempermudah bergabungnya. Nah, untuk jalannya simulasi akan dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah yang pagi dari tanggal 2 November sampai 7 November. Itu tahap 1. Tahap latihan 6 hari pertama atau minggu pertama tahap latihan untuk perusahaan untuk beradaptasi sehingga 1 hari simulasi itu identik dengan 15 menit. Setelah itu perusahaan kita akan break untuk 20 menit. Berikutnya akan dilanjutkan 3 minggu berikutnya dengan waktu simulasi yang lebih cepat. Jadi 1 hari berkisar 10 menit sehingga mudah-mudahan kita jam 1 siang sudah bisa selesai ya. Mohon maaf kita tidak menyediakan konsumsi ya, tapi kita mengupayakan ada biaya penggantian transportasi dan internet ya. Kita sedang mengusahakan untuk itu untuk semua buyer ya. Oke, next. Daftar buyer KP1 untuk kali ini terdiri dari 11 buyer dosen yang terdistribusi ke berbagai kota dan negara, di mana kota dan negara ini akan tersedia di semua all shop-nya seller ya, semua perusahaan KP1 mereka telah memasukkan kota dan negara di all shop-nya mereka. Jadi dipastikan sudah ada dan data ini sudah beredar di mahasiswa perusahaan ya. Jadi kalau kakak-kakak buyer undangan sudah di lobby dulu ya, jangan bertransaksi dulu, transaksinya hari Rabu nanti ya. Kalau sudah di lobby memang Kak tolong beli banyak-banyak ya, nanti ya transaksinya pada tanggal 28 Oktober itu. Nah, ini 17 buyer undangan yang terdistribusi baik domestik maupun asing ya. Kalau yang asing bisa berbahasa Inggris ya, ataupun bisa berbahasa sesuai dengan kota atau negaranya. Contohnya kalau Meutiyah ya, kalau suka ngomong bahasa Annyeonghaseyo silakan gitu ya. Kalau mereka bisa ya. Oke Bu. Ya, terus ini adalah 18 company. Jadi perusahaan kali ini cukup cepat ya. Mereka belajar MIUP-nya cepat, belajar buat toko online-nya juga cepat. Jadi cukup semangat ya seperti itu ya. Jadi kayaknya mereka akan agresif gitu ya. Nah, ini adalah 18 kelompok dengan nama lengkap perusahaan, nomor produk,
kapasitas produksi. Nah, kapasitas produksi ini yang kita highlight karena nanti kita transaksi itu kita batasi supaya ketika Bapak, Ibu, atau kakak-kakak buyer melakukan transaksi di perusahaan itu tidak banyak-banyak. Jadi kita batasi nanti 1 hari maksimal 3 hari. Jadi contohnya kalau beli di perusahaan kelompok 1, maka diharapkan setiap transaksi itu maksimal 18 saja. Bisa 5, bisa 10, ya more or less 20 bolehlah, tapi jangan sampai 60. Kalau 60 mereka 10 hari kerja di satu buyer. Ya, apa namanya? Kita mau melatih mereka membuat schedule ya. Jadi dibatasi maksimal kapasitas 3 hari. Jadi kalau PT kelompok 9 ya kita kasih order maksimal 45 unit untuk setiap transaksi. Boleh repeat ya, Kakak. Nah, yang sebelah kanan, kolom paling kanan itu adalah link yang sudah didaftarkan, tapi mungkin jangan diuji coba dulu. Yang untuk hari ini kita uji cobanya hari aja, mungkin belum ready ataupun tidak mengganggu all shop-nya mereka. Jadi yang diuji coba hari ini adalah all shop-nya Pak Argo. Kemudian harga jualnya ini jadi pegangan aja ya Kak. Jadi mereka tidak tahu kalau buyer itu mendapatkan informasi harga jual dalam bentuk rupiah ataupun USD. Jadi ini bisa jadi bargaining power kita gitu ya. Mereka bisa meng-up ataupun men-down seperti itu. Tapi ini bukan harga jual fix ya, bukan fix pricing-nya. Kemudian transaksi buyer, kakak buyer akan bisa menghubungi sellernya kalau berminat ya. Nanti kita akan memberikan link online expo hari Senin atau Selasa itu buyer boleh berkeliling ke expo, virtual expo mereka. Mereka bisa menghubungi buyer ataupun buyer boleh menghubungi seller. Ya rasanya oh ini barang saya suka nih, saya tertarik, saya kepingin nanya. Nah itu bisa. Kalau diperlukan, silakan bernegosiasi due date dan biaya penalti maupun ongkos kirim. Defaultnya ongkos kirim oleh perusahaan, tapi perusahaan mungkin akan aktif menegosiasikan dengan buyer. Ya, jadi boleh-boleh saja. Biaya penalti silakan ya untuk mengantisipasi kalau ada keterlambatan mereka kita kasih denda. Kalau due date silakan diatur ya. Pak Argo kemarin menyarankan kita negonya lebih baik waktu tiba barang atau waktu shipping. Dianjurkan waktu shipping bagi mereka lebih gampang ya, lebih gampang waktu shipping. Tapi kalau kita mau ngomong waktu kedatangan barang, nanti mereka bisa dari waktu kedatangan barang dikurangi durasi pengiriman sehingga mereka harus ngitung-ngitung sendiri kapan mereka harus ngirim. Ya, gak apa-apa. Memang perusahaan KP1 ini seperti Anda dulu memang dilatih untuk berpikir ya, seperti itu. Oke, kemudian melakukan transaksi melalui link toko online. Jadi semua transaksi tidak ada yang ditulis nota. Jadi baik mereka menghubungi buyer dihubungi seller atau seller menghubungi buyer, itu semua transaksi yang sudah deal itu buyer wajib di dalam all shop-nya mereka. Nah, sehingga dengan demikian kita memberikan panduan penggunaan all shop-nya nanti. Nah, ini tadi sudah kita sampaikan ya Kak buyer bahwa jumlah order tiap transaksi diusahakan maksimal 3 kali kapasitas harian. Boleh 1 hari, boleh 1 kali, boleh 1,5. Yang penting maksimalnya 3 kali. Tapi Kak buyer boleh berulang-ulang melakukan transaksi di sebuah perusahaan dengan due date yang terpisah-pisah. Kemudian ini adalah link penilaiannya. Kami tidak membebani mahasiswa untuk melakukan link penilaian ya seperti ini. Jadi kami abaikan saja. Tapi nanti kalau misalkan ada kelompok yang kurang aktif dan ternyata Kak buyer melakukan transaksi dengan kelompok tersebut, mereka tidak pernah menghubungi dosen sehingga nggak dapat nilai. Mungkin kita akan meminta bantuan ya, barangkali bisa menilai untuk kelompok tertentu saja seperti itu ya. Ya, itu just in case saja. Baik, itu yang terakhir dari Bu Yeni untuk panduan transaksi toko online sellernya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Argo. Silakan Pak Argo, saya stop share ya. Oh iya. Atau lanjut Pak? Iya Bu, saya aja yang siap. Oh tapi minta ini ya Bu, sharingnya ya. Oh iya siap. Oke sudah.
Iya. Halo Bu Evi, selamat datang Bu Evi. Selamat datang Bu Evi. Selamat datang. Tadi linknya nggak Lanjut. Iya. Oke, jadi teman-teman sebelum nanti kalian coba aja karena kalian semester lalu kalian kan juga sudah bikin ini ya, sudah bikin weeks maupun equity gitu ya, jadi seharusnya nggak ada masalah untuk transaksi. Nah, nanti kalian coba aja lagi gitu ya, tapi yang perlu kami informasikan adalah hal-hal berikut ini gitu ya. Sebentar. Ya ini contohnya aja yang kemarin kapan lalu saya buat gitu ya, cepet-cepetan gitu ya. Jadi kalau desainnya kayak gini ya sudah maklumin aja gitu ya. Yang penting function gitu ya. Jadi ya ini nanti bisa kalian coba klik gitu, bisa kalian coba lakukan transaksi terserah gitu, linknya sudah ada di WhatsApp. Lalu untuk pembelian ya seperti biasa ya kalian bisa klik linknya yang sudah ada di BuyerKit, kalian bisa klik atau ketika si seller memberikan link ke kalian, kalian juga bisa klik gitu ya untuk masuk ke tokonya. Kemudian kalian bisa klik barangnya ya, ini contoh-contohnya aja, lalu kalian bisa masukkan ke tas di sini. Nah, ada fungsi tambah gitu ya, kalau kalian misal ingin beli 10 gitu nggak usah diklik 10 banyak di sini ya, nggak usah diklik satu aja, nanti setelah itu akan ke page selanjutnya, jadi di sini kalian bisa tambahkan berapa yang ingin kalian beli gitu ya, bisa ini sampai 60 bisa ya Bu Yen kemarin ya, atau sampai 100 mungkin bisa ya. Ya, Di keranjang belanjanya. Oh iya Pak, mungkin bisa saya tambahkan. Default awalnya itu 20. Nanti kalau kita klik 20 dia baru muncul 30. Kalau kita mau 50 kita harus klik di angka 30. Jadi gradual keluar angkanya. Ya, jadi kalau awalnya defaultnya 20 pilihannya. Jadi kalau mau beli dari 20 harus diklik di angka terakhirnya baru bisa muncul. Ya, itu aja Pak Argo tambahan dari saya. Iya, oke, thank you Bu Yen. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman, bisa milih lebih dari 20, tapi seperti yang Bu Yeni bilang tadi, tolong dilihat kapasitasnya ya. Jadi jangan ugal-ugalan, ugal-ugalan belinya gitu ya. Nah, kemungkinan juga nanti buyer juga menyertakan beberapa gambar gitu ya. Seller menyertakan beberapa gambar. Misal beli 20 di mana di equity-nya itu dia kasih diskon, itu bisa jadi seperti itu gitu ya, ada seperti kemungkinan seperti itu juga. Jadi nanti kalian bisa pilih barangnya di sini gitu ya. Jadi nanti tergantung si sellernya mau dia kasih diskon berapa, nah nanti tergantung negosiasinya dengan teman-teman buyer semua juga gitu ya. Lalu udah ya ini, nah yang kami minta tolong juga teman-teman nanti sebelum check out, ini kan dia minta email ya, dia minta ngisi email. Jadi kalau kami minta tolong ke teman-teman semua adalah mungkin bisa diisi email kalian saja ya, Gmail atau Ubaya terserah gitu. Nanti setelah bis ini bisa dihapus aja yang nggak perlu gitu ya. Mungkin nggak apa-apa ya seperti itu ya. Kalau ada concern nanti diinformasikan ke kami aja ya setelah ini selesai ya kalau ada concern. Misal Pak, saya nggak mau email saya banyak-banyak karena banyak yang penting. Ya, monggo nanti mungkin kita bisa pakai email yang sudah dibuatkan gitu ya Bu Yan ya. Kalau memang ada concern dari kalian gitu ya. Lalu selanjutnya bisa check out seperti biasa kalian belanja check out, dan di sini ada ongkirnya. Nah, tadi seperti yang Bu Yeni bilang teman-teman, ongkos kirimnya itu defaultnya di perusahaan KP1. Ini ongkos kirimnya kalau kalian notice sama seperti tahun lalu, jadi beli barang sedikit ongkos kirimnya mahal. Nah, itu sama. Jadi kalian bisa consider itu ya untuk melakukan negosiasi. Mungkin kalau sellernya negosiasi ya kalian juga jangan, mungkin ya dalam tanda kutip jangan jahat-jahat gitu ya, karena biayanya mahal ya dalam tanda kutip ya. Jadi tapi terserah kalian lagi. Dan yang perlu kalian perhatikan pada saat di halaman ini adalah due date. Ya teman-teman, kalau teman-teman negosiasi terkait due date, teman-teman masukkan due date-nya di sini ya, di telepon opsional ini teman-teman masukkan misal due date 20 November 2020. Seperti yang sudah dibilang Bu Yeni tadi, due date itu ada dua, delivered item dan shipping. Jadi terserah kalian nanti negosiasinya yang mana. Kalau delivered item memang lebih susah untuk sellernya karena mereka mesti ngitung-ngitung. Kalau shipping mereka tidak perlu menghitung waktu pengiriman gitu ya. Jadi enak ya. Jadi terserah kalian lagi nanti ngeceknya lebih gampang mana, itu terserah kalian ya. Nanti tulis aja di sini ya due date shipping atau due date delivered item gitu ya. Jadi tulis aja nggak ada masalah. Lalu
alamat dan kota ini tidak perlu diisi alamat dan kota, gini. Alamat dan kota ini kalau kalian ada negosiasi, kalian bisa isi di sini ya. Misal penaltinya keterlambatan sehari berapa persen gitu ya. Kalian bisa isi penaltinya di sini. Setelah itu di kotanya kalian isi, mungkin ada negosiasi ini ya, biaya kirim ya ditanggung pasien bayar misal. Jadi itu bisa kalian tulis. Tapi jika tidak ada negosiasi, ditulis ya udahlah alamatnya kotanya kota gitu, nggak ada masalah, nggak usah lengkap-lengkap gitu ya. Jadi ini kan cepat sekali aslinya ngisinya ya. Jadi ini yang perlu, sebenarnya ini aja yang perlu diperhatikan oleh teman-teman bayar ya. Lalu kalau kita lanjutkan, ya ini saya sudah minta teman-teman seller sebenarnya perusahaan KP1 gitu ya. Jadi metode pengirimannya ini untuk setiap kota sudah kami minta buat ini ya, buat sudah di-identified gitu ya, sehingga munculnya cuma satu di sini, nggak banyak ya. Kalau munculnya banyak itu yang bikin kalian bingung kan ya. Jadi saya sudah minta, mudah-mudahan nggak ada masalah ya di teman-teman perusahaan atau sellernya gitu ya. Harusnya memang diminta muncul satu di sini. Ya, setelah itu bisa dilanjut pay by cash, ini sudah default karena memang cash seperti yang kalian sudah lakukan. Lalu di sini akan kosong teman-teman. Ketik di page ini akan kosong, kalian klik aja yang di bagian bawah sini ya, gunakan alamat pengiriman. Nah, biar sama seperti yang di page sebelumnya di halaman atas ya. Jadi kalian tidak perlu isi lagi, tinggal diklik gunakan alamat pengiriman dan sudah konfirmasi pesanan di sini selesai. Kali akan muncul seperti ini ya. Ini sama seperti tahun lalu juga teman-teman, diasumsikan ini ya cash atau transfer ya, meskipun belum full mungkin ya, belum full biaya fullnya gitu ya, tapi sudah diasumsikan by cash as transfer. Nah lalu ini tadi yang saya katakan dan Bu Yani katakan ya, jika ada ship, nah kalian perlu lihat tanggal yang di sini, jam yang di sini. Ya, jadi kalau mulai membeli, yang terakhir adalah ini ya, jika Anda memberikan due date untuk delivered item atau shipping item gitu ya, tolong perhatikan tanggal, waktu di emailnya kalian ya, waktu di emailnya kalian di sini tolong diperhatikan karena ini akan sesuai dengan yang ada di sini ya. Jadi kapan ngirimnya bisa kalian lihat ya, jam-jamnya, jam yang di email dengan tanggal simulasinya bisa kalian lihat yang di sini ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi sebenarnya untuk due date menggunakan shipping itu akan lebih mempermudah kalian sebagai buyer dan seller gitu ya. Karena kalau tidak akan menghitung manual yang seperti di sini. Bentar, yang di slide akhir ya, menghitung manual seperti di sini ya. Jadi nanti misal ini jam 8.10 kan hari Sabtu ya. Berarti nanti kalau shippingnya misal di mana, di Jawa, berarti kan 1+1 2 hari nyampe gitu ya, berarti tanggal setelahnya. Nah itu kan perlu ngitung-ngitung. Nah jadi kalau saran saya, saran mungkin kami ya Bu Yani juga gitu ya, mungkin negosiasinya dengan shipping aja gitu ya. Jadi karena tanggal shipping di sini udah sesuai sama yang tadi di atas. Nah jadi kalian tidak perlu ngitung waktu pengiriman ini. Tapi kalau kalian ingin ngitung, maksudnya waktu delivered item ya nggak apa-apa juga gitu ya. Kami salahkan. Jadi opsi 2 dan 3 itu kami salahkan juga ke teman-teman buyer gitu, yang lebih memudahkan teman-teman yang mana. Ya, jadi tolong nanti dicek email, shipnya tanggal berapa, lalu disesuaikan dengan tanggal yang sudah ada, yang sesuai dengan tanggal simulasi gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu yang poin keempat, nah ini ya, jika produk tidak diterima tepat waktu, maka secara otomatis seller akan dikenakan biaya penalti. Kalau teman-teman bayar di sini ada negosiasi sebelumnya gitu ya. Jadi nanti dilihat aja apakah memang telat atau tidak gitu ya. Dan pastinya seller sudah tahu ya Bu ya kalau dia telat sendiri ya Bu ya. Jadi nanti mungkin juga dikonfirm juga dari seller ke buyer, akan dikonfirmasi bahwa pesanan sudah sampai gitu. Gitu ya Bu Yani ya. Jadi dikonfirmasi juga ke teman-teman buyer yang ada di sini. Gitu teman-teman untuk belanja online-nya. Jadi istilahnya kita memang online di sini, tapi ini juga sebagai pengganti nota gitu ya Bu Yen ya, karena kan memang sistemnya kita B2B gitu ya, kecuali memang B2C yang mana yang nggak ada negosiasi dan sebagainya itu ya. Seperti itu. Ada tambahan Bu Yen dan Bu Evi? Silakan.
Bu Evi, kalau ada tambahan? Enggak deh, kayaknya udah jelas sih. Ya, untuk teman-teman, kehadiran di Zoom itu adalah membuka peluang untuk ini, untuk proses konfirmasi. Si seller akan mengabarin sudah tiba, sudah kami kirim, sudah tiba. Nah, waktu konfirmasi sudah tiba itu artinya kita kan mengenal, mohon Pak Argo, kita mengenal COD, cash on delivery atau cash waktu transaksi ya Pak? Yang di sini ya Bu ya, yang di sini sebenarnya cash waktu transaksi sih, bukan cash on delivery. Tapi kalau mau dibikin seperti itu juga nggak ada masalah juga sebenarnya kan, uangnya juga nggak di sini, kita nggak bagi uang di sini kan gitu. Oh oke. Oh berarti perlu diasumsikan bahwa buyer sudah membayar secara cash dan transfer. Wow. Ya. Iya. Sudah dapat uang nih. Sudah dapat uang dulu. Sellernya sudah dapat uang ya, barang nggak sampai nggak peduli ya. Ya oke. Baik, terus kemudian untuk selama Zoom itu ada proses komunikasi direct, mereka akan melobi kakak buyer lewat private chat. Jadi itu juga boleh dilayani ya. Jadi direct sales, kalau direct salesnya ternyata berhasil menggugah hati kakak-kakak buyer, maka kakak buyer akan boleh melakukan transaksi ya. Misalkan perusahaan itu semula bukan targetnya kak buyer ya, tapi kemudian mereka dengan approachment-nya mereka dan rasa kasihan atau simpatinya kak buyer terhadap seller mau melakukan transaksi, maka boleh kembali lagi buyernya akan mengisi di all shop-nya mereka gitu ya. Nah, link all shop-nya tadi sudah ada di buyer kit di bagian atas bersama data kapasitas. Baik, Pak Argo mungkin bisa langsung ya ini link all shop-nya gitu ya. Bisa langsung uji coba ke all shop-nya Pak Argo ya Pak? Ini teman-teman, saya tanyain ke teman-teman aja ya Bu dulu ya. Teman-teman perlu diuji coba apa kalian nyoba sendiri? Karena saya rasa mereka lebih milenial dari saya sih Bu. Enggak apa-apa Pak, uji coba soalnya rekamannya lagi ke buyer dosen Pak soalnya. Oke. Oh, ini di record ya Bu? Oh ya, lupa. Iya. Ya, terima kasih Pak Argo ya. Iya, berarti saya ini ya Bu, ya nggak apa-apa Bu, santai Bu. Saya stop share dulu bentar. Ya. Kita coba ya teman-teman ya, kita coba. Teman-teman udah tahu, teman-teman kalau mau coba sendiri juga nggak ada masalah. Ya, teman-teman bisa langsung coba di gadgetnya masing-masing ya, langkah ininya. Ini adalah betul. Tokonya ya Pak. Ini nama bentar Bu ya, saya annotate dulu. Oke, jadi teman-teman seperti biasa ya, kita nanti ada di sini alamat online shop kita, portal kita gitu ya. Kalau kita lihat, lalu kalau kita ingin membeli barang, di sini sudah ada barangnya. Bu, ini bahasanya seperti ini aja tidak ada masalah ya? Nggak masalah. Ya, di sini ada list barangnya. Jadi nanti mungkin ada teman seller atau perusahaan yang memberi diskon di sini apabila membeli dalam jumlah yang banyak ya, karena kasusnya B2B gitu ya. Jadi bisa dipilih yang mana aja. Ya ini nggak penting ya, kemarin saya ya udahlah nulis gitu ya. Nah, lalu tinggal dipilih aja barangnya, pilih beli yang mana atau yang diskon, misal kalau beli sekian gitu ya, atau yang tidak diskon juga tidak ada masalah, tinggal diklik lalu masuk. Di sini ada barangnya sudah terlihat di sini, tinggal dimasukkan tas ya. Masukkan tas artinya kita memasukkan barang itu. Nah, ini cukup satu aja diklik. Kalau mau nambah nanti aja di page selanjutnya seperti itu ya. Jadi kita langsung, karena kita sudah membeli satu barang, kita langsung membuka tas di sini. Dan setelah itu kita bisa pilih ya berapa jumlah yang diinginkan. Nah, seperti yang tadi disampaikan Bu Yen ya, bahwa ini mentok 20 dulu. Nah, ketika kita sudah klik 20, nah kita bisa memilih selanjutnya sampai banyak gitu ya. Jadi misal kita beli 40 ya, jadi 40 itu kita beli 40 atau 50 lah. Tapi ingat ya, kapasitas ya, dilihat kapasitasnya. Oke, ini sudah pembeliannya sudah terlihat. Jadi saya ingin membeli sekitar 50 ya produknya, dan ini tolong dimasukkan emailnya teman-teman buyer ya, kalau bisa pakai email pribadi saja begitu ya. Nanti setelah selesai bisa dihapus aja yang nggak penting, yang mana bisa dihapus karena kan seharian
ya 5 jaman cepet ya ngapusnya ya, kemungkinan telat gitu ya, langsung bisa dihapus di Gmail-nya. Setelah itu, setelah dimasukkan email, nah email ini pentingnya apa kita masukkan, karena kita nanti bisa melihat waktu shipment gitu ya, kapan barang kita udah di ship atau dikirim, nah kita bisa lihat di email ini. Jadi kenapa memang harus dimasukkan, dan kalau tidak dimasukkan kita juga tidak bisa check out gitu ya. Nah, setelah itu kita check out. Nah, setelah check out akan muncul halaman check out seperti ini dengan total biaya yang harus dikeluarkan. Ini yang seperti tadi dibilang ya Bu Yen ya. Jadi biaya pengirimannya aja sampai 12.500.000 Bu Yen. Mahal ya? Ini mahal banget ya. Jadi nanti negonya ya kalian bisa lah ya nego-nego. Nah, negara ini tergantung teman-teman ya, teman-teman di negara mana sebagai buyer. Nah, saya juga sudah minta teman-teman company atau seller juga memasukkan negara gitu ya, karena kalau tidak dimasukkan, teman-teman di sini tidak akan bisa pilih. Ya, ini yang sudah saya masukkan cuma Belanda, Indonesia, Inggris sama Perancis. Jadi kenapa yang muncul cuma ini gitu ya. Jadi nanti kalau misal nama negara teman-teman tidak muncul, nah teman-teman confirm ke buyer ya, berarti belum dimasukkan seperti itu ya. Jadi ini harus dipilih sesuai negara teman-teman, lalu nama, terserah nama lengkap atau tidak. Ini yang seperti tadi diinfokan ya, due date di sini bisa ditulis, nggak masalah ya. Jadi due date shipment misal 20 November, lalu kalau ada negosiasi mengenai penalti bisa ditulis di alamat sini. Ya, jadi misal penalti 10% per hari, atau misal kalau kalian pingin ini ya, pingin nego banget 20% per hari mungkin ya. Itu kebanyakan sekali sih. Ya. Gitu ya. Itu jahat sekali ya, Bu. Itu jahat sekali ya. Nah, ini terserah ya nanti negosiasinya seperti apa. Lalu di sini tadi biaya kirim ditanggung misal 50%, 50-50 gitu ya, 50% misal bayar gitu ya, boleh. Jadi kalian tulis di sini hasil negosiasinya teman-teman lewat chat itu. Nah, negara bagian ya terserah kalian ya mau di mana ya. Saya juga belum pernah ke sini, mudah-mudahan ke sini ya Bu Yen ya loh. Ya. Jangan lupa ngajak saya ya Pak. Bapak jadi tim leadernya, bawa TI semua Pak, dosen TI. Waduh. Jadi saya kepingin ke itu aja Pak, Zealand itu aja Pak. Di mana Bu? Gak tahu. Di Zealand ya, ya di Zealand. Oke, jadi teman-teman bisa ya teman-teman masukkan ini sesuai semua hasil negosiasinya. Kalau tidak ada negosiasi ya nggak apa-apa, alamatnya di awal aja lah. Nama kota boleh, kotanya ya kota apa boleh, terserah kalian gitu ya, biar nggak pusing-pusing ngetik ya. Setelah selesai diisi semua, teman-teman bisa lanjut lagi untuk the next step ya. Setelah di situ, nah akan muncul ekspedisi ini ya, satu ekspedisi yang seperti saya bilang tadi, jika mereka sudah memasukkan sesuai kota, sesuai apa zona, maka ini akan ya muncul satu aja gitu ya, nggak banyak, sehingga kalian nggak akan kebingungan ya, tergantung negaranya. Jadi ya, nah kita bisa lanjut, ini nggak usah diklik, ini udah ya, ini udah otomatis ya, langsung kita lanjutkan. Nah ini informasi pembayaran yang pasti defaultnya by cash ya. Nah lalu yang seperti saya bilang ini nanti kosong ya teman-teman. Jadi kalian bisa gunakan alamat pengiriman. Jadi akan sama gitu ya, akan sama seperti page sebelumnya yang teman-teman sudah isi gitu ya. Jadi tinggal diklik itu, setelah itu tinggal konfirmasi pesanan. Nah udah selesai deh, tinggal kita nanti cek email kita gitu ya, cek email kita. Kalau saya sebagai buyernya sudah mengklik paid, kalian sudah tahu lah ya, kalian tahu sudah itu ya, kalian klik paid dan kalian klik shipment akan muncul email notifikasi gitu ya di email kalian. Begitu. Ya, seperti itu aja sih Bu Yen. Seharusnya teman-teman juga cincai lah ya. Sudah bisa lah ya, cincai oke lah ya. Gampang banget lah ya ini. Iya. Ya, terima kasih banyak Pak Argo. Ya, kita bisa stop share ya, stop share untuk mungkin teman-teman kalau ada yang mau didiskusikan. Baik, saya akan hitung dalam hitungan 5 countdown dan saya akan end meeting ya. 5. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang sudah hadir. 4. Dadah. 3. Thank you. Ya, 2.
1. Bye-bye. Selamat siang. Bye.